Ketika diberikan kopi, saya mau. Padahal saya waktu itu masih balita, masih kecil. Oleh karena itu, kedua orang tua angkat saya pasti memberikan saya kopi, tidak memberikan saya susu. Padahal waktu itu saya masih kecil dan masih balita. Walaupun ibu tidak pernah muncul dalam kehidupan saya selain 3 jam waktu itu, tapi saya tidak pernah merasa benci ataupun tidak suka kepada ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samson. Saya berasal dari Kabupaten Ketapang. Kali ini saya akan menceritakan kisah singkat tentang hidup saya. Saya lahir di Kabupaten Skadau bersama ibu saya. Cerita ini dimulai dari bertemunya ibu dan ayah saya. Ayah saya ini beragama Islam, Muslim, sedangkan ibu beragama Kristen. Setelah bertemu, kemudian mereka dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka kemudian menikah dan ayah saya pun membawa ibu saya ke dalam Islam dan dibawa ke kampung halaman ayah saya. Beberapa bulan kemudian setelah menikah, ibu saya hamil, tapi ayah saya mulai berperilaku kasar kepada ibu saya. Dia sering membentak dan memukul ibu saya sampai ibu saya tidak tahan, sampai akhirnya beliau lari dari rumah dan kembali ke kampung halamannya. Setelah beberapa bulan kemudian ibu saya melahirkan. Beliau melahirkan saya. Setelah mendengar ibu saya melahirkan, ayah saya kembali mendatangi ibu saya. Kemudian dia mengambil saya secara paksa. Dia membawa saya ke desa yang berada di Kabupaten Ketapang, yaitu kampung halamannya. Setelah membawa saya dititipkan kepada kedua orang tua angkat saya yang sampai sekarang mengasihi dan mencintai saya dengan setulus hati. Mereka lah yang merawat dan membesarkan saya. 2 bulan kemudian setelah ayah menyerahkan saya ke kedua orang tua angkat saya, kemudian beliau datang lagi. Ayah saya datang lagi. Dia ingin mengambil saya dan ingin menjual saya kepada orang lain. Sebelumnya ayah saya juga sering menjual anak-anaknya. Ibu saya ini adalah istri keempat dari ayah saya. Ayah saya sudah menikah keempat kalinya, yaitu istri keempatnya ibu saya. Jadi istri-istrinya yang dulu pun tidak pernah diurus dan anaknya pun seringkali dia jual. Tidak tahu kenapa ayah saya bisa perilaku seperti itu, tapi kenyataannya memang seperti itulah sikap ayah saya. Dia tidak pernah menafkahi istri-istrinya dan saya pun tidak tahu harus bicara apa, tapi seperti itulah sikap ayah saya. Ketika ayah saya ingin mengambil dan menjual saya, kedua orang tua angkat saya tidak mau. Mereka berusaha keras mempertahankan saya dan dengan kerasnya mereka menolak kemauan ayah saya tersebut. Akhirnya ayah saya menyerah. Beliau tidak jadi mengambil saya dan menjual saya. Beliau pun kembali pergi. Saya pun tidak tahu kemana dia pergi. 1 bulan kemudian setelah kejadian tersebut, ayah meninggal. Saya tidak tahu bagaimana detail kejadiannya dan apa penyebabnya, karena waktu itu saya masih kecil, masih berumur beberapa bulan, dan saya tidak tahu kenapa ayah saya bisa meninggal. Di masa kecil ada sesuatu yang lucu dari masa kecil saya sewaktu balita. Ketika kedua orang tua saya ingin memberi saya susu, saya tidak mau. Tapi ketika diberikan kopi, saya mau. Padahal saya waktu itu masih balita, masih kecil. Oleh karena itu, kedua orang tua angkat saya pasti memberikan saya kopi, tidak memberikan saya susu. Padahal waktu itu saya masih kecil dan masih balita. Kemudian tentang bagaimana saya sewaktu kecil, jika saya duduk di suatu tempat, maka saya akan duduk di tempat tersebut berhari-hari tanpa berpindah. Bahkan saya sampai dikerubungi lalat. Saya tidak tahu bagaimana tubuh saya waktu kecil. Tidak ingat. Kata kedua orang tua angkat saya, kulit saya dulu seperti karet. Jika saya duduk di lantai, maka kulit saya akan menempel ketika diangkat. Selanjutnya tuh SD, masuk SD. Ketika SD, saya sering mengembala sapi dari kakak saya. Kedua orang tua angkat saya ini juga memiliki anak-anak. Kedua orang tua angkat saya ini sebenarnya ibu angkat saya dulunya mempunyai suami, tapi suaminya meninggal. Kemudian sedangkan ayah angkat saya ini, dia memiliki istri, tapi istrinya juga meninggal. Dan kedua orang tua angkat saya ini memiliki anak-anak masing-masing. Tapi setelah menikah, mereka akhirnya dikaruniai anak. Jadi jumlah anak ayah dan ibu angkat saya itu ada 6. Dan saya di keluarga tersebut menjadi yang paling bungsu.
karena saya yang paling muda. Di keluarga ini saya sudah dianggap sebagai anak kandung sendiri. Kedua orang tua angkat saya tidak membeda-bedakan mana yang angkat, mana yang tiri, mana saudara tiri, tapi semuanya sama rata. Mereka memberikan kasih sayang itu sama rata. Waktu kecil saya sering mengembala sapi dari abang ipar saya, yaitu suami kakak saya. Kemudian di SD, kalau saya naik kelas, berarti saya selalu dapat peringkat 1 dan selalu menang dari kawan-kawan saya. Dan waktu SD tersebut saya belum tahu bahwa sebenarnya saya ini anak angkat. Kemudian sampai waktu kelas 6 itu saya sering berkelahi dengan teman saya. Akhirnya teman saya pun mengeluarkan kata-kata. Dia bilang bahwa saya ini anak angkat, saya ini bukan anak asli dari kedua orang tua saya. Tapi saya belum percaya karena waktu itu pikiran saya masih belum dewasa, masih kecil. Saya tidak percaya. Saya pikir itu hanya mengolok-olok. Ketika kelas 6 selesai ujian, saya sebenarnya ingin masuk MTS, ingin ikut dengan abang sepupu saya yang sekolah MTS, karena di MTS tersebut lebih banyak ke pelajaran agama. Jadi sebenarnya saya suka dengan pelajaran agama dan pelajaran dinia. Tapi karena kedua orang tua saya tidak mau, mereka tidak mau jauh dari saya, jadi saya dimasukkan ke SMP. Saya tidak bisa melawan, saya menuruti kemana orang tua angkat saya. Kemudian saya pun sekolah di SMP. Di SMP saya tinggal dititipkan oleh kedua orang tua saya di tempat keluarga, karena jarak SMP dengan rumah saya itu agak jauh, karena jika PP itu akan menghabiskan banyak waktu. Jadi saya pun dititipkan di tempat keluarganya. Di SMP saya sering kerja. Kalau uang bulanan saya cepat habis, karena dulu saya termasuk boros, maka saya akan kerja. Di SMP karena waktu itu ada perenovasian sekolah, saya bantu ngaduk semen, saya belajar nyemen, saya belajar ngaduk semen, dan banyak lagi yang saya lakukan bersama teman-teman saya. Kemudian kelas 2-nya karena saya tidak betah di tempat keluarga tersebut, akhirnya saya ngekos. Setelah ngekos saya bersama teman-teman saya, disitulah mulai perilaku buruk saya. Saya sering keluar malam, pacaran, dan mengetahui dunia malam. Disitulah saya mengalami namanya masa kelam. Saya tidak tahu, tapi saya belum sadar waktu itu karena hidayah Allah masih jauh dari diri saya. Kemudian kelas 3. Di kelas 3 saya juga sering kerja. Saya dengan teman-teman saya nebas, kadang nebas untuk ladang orang. Itu kadang satu hari dikasih 35 atau 25 ribu satu hari teman-teman saya. Itu pun rasanya sudah senang karena kita bisa menghasilkan uang dari hasil keringat kita sendiri. Saya juga kadang mikul kayu bersama teman-teman saya, dan dari itu saya belajar kerja keras dan tidak bergantung kepada kiriman dari kedua orang tua saya. Kalaupun saya minta kirim, itu pun sudah mendesak dan sangat penting sekali baru saya minta kirim kepada kedua orang tua saya. Jika tidak, maka saya akan terus berusaha untuk tidak merepotkan kedua orang tua saya. Dan kelas 3 pun saya masih melakukan keluar malam, pacaran sama teman-teman saya. Saya juga sering minum-minum karena saya waktu itu masih jauh dari agama dan tidak tahu sama sekali tentang agama. Mengaji pun saya belum bisa. Kemudian sekitar beberapa bulan saya di kelas 3, saya mendengar abang sepupu saya yang sekolah di MTS dulu. Kan abang sepupu saya ini setelah tamat dari MTS, dia masuk disekolahkan oleh seorang ustadz, yaitu Ustadz Bustamil. Semoga Allah selalu melindungi dan merahmati beliau. Beliau ini merekomendasikan abang sepupu saya yang bernama Bang Syafi'i untuk masuk ke dalam pesantren Nabaik. Kemudian di pesantren Nabaik, Bang Syafi'i ternyata dalam kurun waktu sekitar 1 tahun 6 bulan, beliau akhirnya menjadi hafiz. Itu adalah berita yang sangat menggemparkan dan sangat menakjubkan bagi kampung saya, termasuk saya pribadi, bagi daerah saya, karena Bang Syafi'i itu adalah hafiz pertama di kecamatan saya. Jadi pada waktu itu saya kagum melihat poster beliau yang ditempel di mana-mana di masjid-masjid. Saya kagum kepada beliau, saya ingin mengikuti jejak beliau. Pada saat itulah hidayah menghampiri saya. Tapi waktu itu pun motivasi saya untuk masuk ke Pondok Baik pun motivasi saya ingin terkenal sebenarnya. Tapi seiringnya berjalannya waktu, saya semakin paham bahwa motivasi saya ini salah. Sekitar 6 bulan di kelas 3, saya pun mengutarakan keinginan saya kepada kedua orang tua angkat saya untuk masuk ke dalam Pondok Labaik Tahfizul Quran. Saya ungkapkan keinginan saya tentang kenapa saya termotivasi untuk bisa masuk ke dalam
pondok tersebut, awalnya kedua orang tua saya melarang. Mereka melarang keras. Mereka tidak mau jauh dari saya. Mereka tidak mau saya sendirian di daerah orang, karena jarak Pontianak antara Pontianak dengan desa saya itu jauh sekali. Saya pun berusaha keras, berikhtiar. Saya tidak henti-hentinya berdoa kepada Allah SWT supaya saya bisa dimasukkan ke pondok Labaik Tahfizul Quran. Seiringnya berjalannya waktu, akhirnya kedua orang tua saya menyerah. Mereka pun akhirnya menyetujui saya dimasukkan ke pondok Labaik. Tentang bagaimana saya bisa daftar ke Baik, waktu itu saya masih di sekolah, masih SMP. Waktu itu hari Sabtu pas libur, kemudian datang orang dari kampung saya mengatakan bahwa kedua orang tua saya ingin saya pulang kampung. Jadi waktu itu saya balik kampung. Kemudian pada malam harinya kami rapat, bermusyawarahlah kami dengan kedua orang tua, dengan kakak-kakak, dan kemudian mereka mengatakan bahwa mereka bilang besok Samson akan pergi ke Pontianak untuk daftar. Saya kaget waktu itu, ada rasa senang di hati saya. Saya tidak bisa mengungkapkan bagaimana perasaan saya waktu itu. Saya senang sekali. Kemudian esoknya saya pergi ke kota kabupaten, yaitu ke Kabupaten Sungai Laur, dengan dibekali uang oleh kedua orang tua saya sekitar 600.000. Akhirnya saya pun berangkat sendirian ke kota Pontianak. Saya hanya bisa berdoa semoga saya sampai dengan selamat ke Pontianak, karena itu adalah kali pertama saya pergi ke Pontianak. Lagi pula saya pergi sendirian, tidak ada yang menemani, dan hanya ditemani oleh tekad yang kuat dan semangat yang kuat dari diri saya sendiri. Alhamdulillah, akhirnya saya pun sampai di Pontianak. Di Pontianak saya nginap di Pondok Labaik sekitar 4 hari, ditemani oleh abang sepupu saya yaitu Bang Syafi'i. Saya mendaftar dan saya hanya bisa berharap semoga saya diterima. Waktu itu banyak pesaing, banyak juga anak-anak yang ingin masuk Pondok Labaik, tapi saya hanya bisa berikhtiar dan bisa berdoa kepada Allah SWT semoga saya bisa masuk ke dalam Pondok Labaik. Hari kelima saya di Pontianak, akhirnya saya balik ke Ketapang. Waktu itu saya dijemput oleh Pak Usamil. Beliau kan sebelumnya saya sudah ceritakan bahwa beliau adalah orang yang telah memasukkan Mas Syafi'i ke pondok ini, dan beliau juga lah yang membantu dan mengusahakan saya untuk masuk pondok ini. Jadi saya tidak bisa ungkapkan apa-apa. Saya terima kasih yang begitu dalam kepada beliau. Beliau menjemput saya, akhirnya saya dibawa kembali ke kota kabupaten, dan di kota kabupaten saya nginap 2 hari untuk mengetahui kabar apakah saya diterima atau tidak. Itu pengumuman dari Pondok Labaik. Akhirnya tibalah pengumuman, saya diterima. Saya waktu itu sangat bersyukur sekali. Saya senang, saya gembira, saya bisa masuk Pondok Labaik. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian setelah saya tamat dari SMP, saya pun masuk ke Pondok Labaik. Di Pondok Labaik, saya mendapatkan banyak sekali pelajaran. Sebenarnya saya sering merasa tidak betah di Pondok Labaik waktu pertama-tama, karena saya sering dijauhi oleh kawan-kawan. Mungkin karena saya sendiri yang terlalu suka menyendiri atau apa, ingin rasanya saya berhenti. Tapi setelah saya pikir-pikir, ini adalah keputusan saya, ini adalah kemauan saya. Saya berpikir lagi bahwa jika saya berhenti, maka saya akan membuat kecewa kedua orang tua angkat saya. Padahal mereka telah memberikan apapun yang saya inginkan. Masa saya sekolah pun hanya gara-gara tidak betah saya berhenti. Kemudian saya mencoba untuk menikmati proses. Saya mencoba menyukai walaupun saya sebenarnya tidak menyukai. Akhirnya saya mulai terbiasa dan bisa beradaptasi dalam Pondok Labaik. Di Pondok Labaik saya belajar banyak hal seperti mengaji bahasa Arab, karena di Pondok Labaik kan kita setiap harinya harus full bahasa Arab kecuali hari Minggu. Jadi lama-kelamaan saya pun terbiasa dengan bahasa Arab di Pondok Labaik. Di Pondok Labaik kita setiap harinya dipertemukan dengan Quran. Jadi seringkali saya merasa pusing, saya merasa putus asa ketika menghafal. Tapi saya terus berusaha. Motivasi saya hanyalah ingin membuat Allah tersenyum, yaitu dengan membuat kedua orang tua saya tersenyum. Setelah berusaha dan berikhtiar sekian lama, akhirnya saya pun pada bulan 10 tahun 2021 kemarin, saya pun mendapatkan gelar hafiz. Sebenarnya saya tidak percaya bahwa saya bisa menyelesaikan hafal 30 juz, tapi Labaik membuktikan hal itu. Sekolah lebih baik bisa menjadi hafiz asalkan kita bisa mau berusaha dan
mau bekerja keras, kita harus berusaha lebih keras dari yang lain. Ketika yang lain main, maka kita usahakan untuk menyelesaikan target. Ketika saya terus bekerja keras, akhirnya saya pun bisa mendapat gelar hafiz. Sebenarnya ini adalah suatu yang menggembirakan bagi saya, tapi karena ini pun akan menjadi suatu amanah bagi kehidupan saya harus bisa mempertahankan hafalan dan gelar hafiz saya. Dan dari masa SD sampai SMP tersebut, sampai kemudian saya jadi hafiz, saya tidak pernah sama sekali melihat wajah ibu saya. Padahal selama ini saya sangat ingin melihat orang yang telah melahirkan saya, melihat wajah teduhnya, wajahnya yang hangat dan penuh kasih sayang. Saya sama sekali tidak benci pada beliau, bagaimanapun beliau adalah ibu saya. Hal ini diajarkan oleh kedua orang tua angkat saya. Dulu akhirnya setelah saya tahu, akhirnya mereka menceritakan bahwa saya ini bukan anak kandung. Saya waktu itu tidak tahu harus berbicara apa, tapi ternyata memang kenyataan bahwa saya ini adalah anak angkat. Dan saya tidak bisa menangis. Tidak tahu, mungkin karena ada yang bilang hati saya terlalu keras, tapi menurut saya karena mungkin saya terlalu banyak melewati tangisan. Akhirnya saya terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya saya bisa bertemu dengan orang tua, dengan ibu saya. Saya ingin memandang wajah beliau. Akhirnya ketika liburan Idul Fitri kemarin tahun 2022, akhirnya saya pun bertemu dengan ibu saya. Saya tidak tahu harus mengungkapkan perasaan saya seperti apa. Saya merasa sedih, kesal, senang, semuanya bercampur aduk menjadi satu. Tapi yang saya tidak tahu, kenapa saya tidak bisa menangis. Saya waktu bertemu dengan ibu saya tidak menangis sama sekali. Padahal seluruh orang yang ada di rumah saya waktu itu, baik dari ayah angkat saya, ibu angkat saya, kakak saya semuanya, dan keluarga besar saya, semuanya, hampir semuanya menangis kecuali saya. Saya tidak bisa menangis. Dan pertemuan itu pun singkat, hanya berjalan beberapa jam, sekitar 3 jam. Habis itu ibu saya kembali ke kampung halamannya bersama ayah tiri saya. Saya melihat ayah tiri saya pun tidak suka dengan saya, dan beliau tidak terlalu suka. Mungkin saya pun juga begitu, tidak terlalu suka dengan beliau. Saya ingin menyampaikan pesan kepada pemirsa sekalian, bahwasanya kita harus mampu menghadapi hidup. Kita harus jalani hidup ini dengan ikhlas, dengan sabar, dan dengan penuh rasa syukur. Karena kita hanya bisa berencana, sedangkan sesuatu yang terjadi itu adalah kehendak Allah SWT. Mungkin kita merasa kesal dengan hidup yang kita jalani, tapi kita tidak tahu bahwa setiap apapun yang kita jalani itu mengandung faedah dan mengandung pelajaran yang bisa kita ambil dan bisa kita bagikan kepada orang lain. Sebenarnya saya tidak ingin hidup saya seperti ini, tapi di sinilah Allah menunjukkan kekuasaan. Dan dari saya merasa tidak ingin tersebut, akhirnya saya merasa bersyukur dan kehidupan saya seperti ini. Walaupun saya tidak suka dengan takdir saya, tapi saya tetap menjalaninya dan menikmati proses yang tiap detiknya saya lalui. Saya sampaikan terima kasih saya kepada kedua orang tua saya, kepada yang tercinta Bu Ranum dan Pak Saharayak. Saya mencintai kalian. Saya tidak menganggap kalian sebagai orang tua angkat. Saya mencintai kalian karena kalianlah saya bisa bertahan seperti ini, karena kalianlah motivasi saya. Kemudian untuk kakak-kakak saya, terima kasih telah membiayai saya sekolah. Terima kasih telah berjuang keras di luar sana untuk membiayai saya. Mungkin saya tidak akan bisa seperti ini tanpa kalian. Saya mencintai kalian. Kalian adalah peran utama dalam kehidupan saya. Dan untuk ibu, saya hanya berdoa kepada Allah SWT. Semoga Allah memberikan hidayah kepada ibu, bisa dimasukkannya ibu ke dalam agama yang hanif ini. Semoga ibu bisa menemukan cahaya yang terang, yaitu cahaya ilahi. Dan saya begitu mencintai ibu, walaupun ibu tidak pernah muncul dalam kehidupan saya selain 3 jam waktu itu. Tapi saya tidak pernah merasa benci ataupun tidak suka kepada ibu. Saya mencintai ibu. Dan terakhir, jadilah orang yang lebih baik. Bukan lebih baik dari orang lain, tetapi berusaha lebih baik dari hari kemarin. Mungkin hanya ini. Semoga yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Semoga yang saya sampaikan ada ibrahnya dan bisa diambil pelajaran. Ya, karena pelajaran dalam kehidupan itu beda dengan pelajaran di sekolah. Kalau di sekolah kita belajar dulu baru ujian, tapi kalau di kehidupan kita ujian dulu baru dapat pelajaran. Cita-cita saya hanyalah ingin membuat wajah Allah tersenyum, yaitu dengan membuat kedua orang tua saya tersenyum. Dan cita-cita saya di dunia untuk kedepannya, bagi masa depan saya kelak, saya ingin jadi diplomat, karena saya ingin memajukan bangsa Indonesia dan saya ingin mengedepankan bangsa kita ini. Keinginan saya ini mudah-mudahan jurusan yang saya ambil nanti bisa bermanfaat bagi kehidupan kelak. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.